Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi dzallal khalqa ala ma'rifatihi bima ujabahu alaihim minan nadhari fi makhluqatihi wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifati wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkur fi dzati subhanahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahiduna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarif wa majid wa azim ala sayyidil arifin al-ghail Allahumma inni a'udzu bika biridhak min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majjid wa 'azzim alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muktasibina al-muktabisina min misbakati al-mustadiina bi anwar hidayati alladzina asraqat sumusul ma'rifa ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa ja'a man ba'duhum bihim muqtadin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari kitab Mujazul Kalam halaman 25. Dikatakan wal bid'ah luwatan makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin. Agar kita memahami apa itu bid'ah. Bid'ah ialah ciptaan perbuatan yang baru dilakukan yang tidak ada contoh yang mendahulinya, itu namanya bid'ah. Namun secara syariat bid'ah itu ma uhditsa ala khilafi amri syari'i, perbuatan yang diadakan tapi bertentangan dengan perintah asy-syari' Allah dan Rasulnya, itu namanya bid'ah. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu anhu mengatakan al-muhdatsat minal umuri darbani. Yang dikatakan muhdatsat, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah semuanya dhalalah? Yang baru diadakan itu adalah bid'ah? Apakah setiap itu adalah sesat? Dikatakan Imam Syafi'i bid'ah atau muhdatsat itu ada dua. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnah. Apa yang diadakan, apa yang baru diciptakan namun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, itu bid'ah yang pertama. Adapun yang kedua, au atharon au ijma'an fahadil bid'ah ad-dhalalah, atau bertentangan dengan athar pendapat para sahabat yang bersumber daripada hadis, atau kesepakatan ulama dan kesepakatan sahabat bertentangan dengan itu, ini yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat ada di dalam neraka. Itu kata Imam Syafi'i. Adapun bid'ah yang kedua, ma uhditsa minal khair mimma la khilafa fihi liwahidin min hadhihi. Sesuatu yang baru diadakan, sesuatu yang baik dan baru diadakan, di mana perbuatan yang baru diadakan tadi tidak bertentangan dengan salah satu dalil di atas, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan athar, perkataan dan pendapat sahabat yang bersumber daripada Rasulullah,
tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama, fahiya muhdatsatun ghairu madmumatin. Bid'ah yang semacam ini, muhdatsah yang seperti ini tidak tercela. Dan yang pertama kali mencontohkan bid'ah itu adalah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat ini anti bid'ah, tapi bid'ah yang sesat. Namun mereka lah yang memberi contoh pertama kali. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita mengikuti mereka. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaihim bin nawajid. Sabda Nabi, wajib kalian mengikuti sunnah Nabi, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat mereka, fatwa mereka atau bid'ah yang mereka lakukan yang tidak bertentangan, tentunya bid'ah yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan athar kesepakatan para sahabat. Bid'ah mereka ini wajib kalian pegang teguh dengan gigi geraham kalian, jangan sampai lepas. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada beberapa perawi, At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Nabi Muhammad, khulafa'ur rasyidin terutama, wajib kita ikuti sesuai dengan perintah Rasulullah, dan mereka pun dapat jaminan dari Allah sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti apapun yang dilakukan oleh sahabat, termasuk yang dikatakan bid'ah atau muhdatsat, perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi lalu dilakukan oleh sahabat, wajib kita ikuti dengan kebaikan. Barang siapa mengikuti sahabat maka termasuk dalam kelompok sahabat, yaitu kelompok radhiyallahu anhum wa radu'an, kelompok yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, kelompok wa addalahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada, kelompok yang telah dipersiapkan oleh Allah surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang indah, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Wa dalikal fawzul adzim, kelompok ini adalah kelompok yang mendapatkan keberuntungan yang besar, yang mengikuti fatwa sahabat, mengikuti muhdatsat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat walaupun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Kelompok inilah yang mendapatkan jaminan radhiyallahu anhum wa addalahum jannatin tajri min tahtil anhar, kelompok yang Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, kelompok yang dijamin oleh Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat satu persatu apa saja bid'ah yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama khulafa'ur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat,
maka banyak orang-orang itu ingkar, keluar dari Islam. Di antara mereka sampai ada yang tidak mengeluarkan zakat. Lalu Sayyidina Abu Bakar berpendapat orang yang tidak mengeluarkan zakat wajib diperangi. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Salat tapi tidak mau zakat. Karena zakat hagul mal, zakat itu adalah kewajiban yang menempel dalam harta kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, andai kata seutas kali atau seekor kambing yang biasa mereka keluarkan sebagai zakat mereka pada zaman Nabi, pada masaku mereka tidak mengeluarkannya, demi Allah tetap aku akan memerangi mereka. Pendapat Sayyidina Abu Bakar ini awalnya ditentang oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kaifa tuqatilun nas? Bagaimana engkau wahai Sayyidina Abu Bakar akan memerangi mereka? Pada Rasulullah telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka berkata la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu. Barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah, sabda Nabi, berarti dia telah menjaga dari diriku harta dan dirinya. Artinya tidak boleh diperangi. Tapi kenapa wahai Abu Bakar orang mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat namun tidak mau mengeluarkan zakat, kenapa kamu perangi? Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar, tetap aku akan perangi walaupun mereka pada zaman Nabi mengeluarkan seutas tali atau kambing, lalu mereka tidak mengeluarkan pada masa khalifahku, tetap aku akan perangi, karena aku tidak akan pernah memisahkan antara orang yang meninggalkan sholat dan antara orang yang meninggalkan zakat. Dan memang kalau dilihat dari ayatnya, kata Abdullah bin Abbas, yang memisahkan antara sholat dengan zakat dan zakat dengan sholat, mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam perintah Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat, ya, dirikan sholat, keluarkan zakat. Mendirikan sholat saja lalu zakatnya tidak dijalankan tidak sah, atau zakat saja tapi tidak sholat juga tidak sah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, dan pendapat ini yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Dan ini bid'ah pertama kali yang dilakukan setelah wafatnya Rasulullah, dan yang melakukannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, termasuk memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, walaupun tidak terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat saja, yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Kalau tidak, kita tidak bisa membaca mushaf Al-Quran. Dikumpulkan, karena pada waktu itu, pada masa Nabi, pada masa peperangan, banyak orang hufadzul Quran, penghafal Al-Quran itu terbunuh. Dan juga banyak para hufadzul Quran, penghafal Al-Quran, pakar Al-Quran, yang mereka hijrah keluar dari Madinah, keluar dari Mekah, mereka tercecer-cecer. Maka khawatir takut Al-Quran itu hilang secara otentik, maka Sayyidina Abu Bakar mendapat saran daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, anna Umar ja'ani faqala innal qatla qad istaharra yaumal yamama bi qiraatil Quran wa inni akhsha yastahiral qatlu bil qurra wa kullul mawatin fayadhhabu fi kulli mawatin fayadhhabu minal Quran katsirun. Setiap terjadi peperangan, maka para pakar Al-Quran itu banyak, hufadzul Quran banyak yang terbunuh. Karena orang-orang dulu itu ulama ya pejuang ya ulama. Mereka banyak yang terbunuh dalam tiap peperangan.
peperangan Yamamah juga pada masa Nabi pernah dibunuh sampai 70 orang dalam satu kali kejadian. Dan pada masa peperangan sesudahnya banyak yang terbunuh. Kata Sayyidina Umar, aku khawatir kalau banyak yang terbunuh, penghafal Al-Quran banyak meninggal, nanti Al-Quran kececeran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjamin untuk keautentikan terjaganya Al-Quran. Maka saran Sayyidina Abu Bakar ini diterima oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar mengangkat beberapa sahabat besar untuk menjadi pencatat Al-Quran dalam komando Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ditunjuk diantaranya Zaid bin Sabit dan beberapa pakar Al-Quran yang lainnya. Begitu yang terjadi, sehingga didatangkan semua pakar Al-Quran, para sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka dimintalah catatan-catatan mereka dikoreksi oleh para sahabat besar pada masa itu, termasuk ada Sayyidina Ali di situ. Maka dilihat mana catatan-catatan mereka, baru ditetapkan dalam satu mushaf. Setelah masa Sayyidina Utsman dikumpulkan lagi, disempurnakan lagi, maka menjadi mushaf Utsmani yang ada pada masa kita sekarang. Itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu termasuk bid'ah, tapi itu bid'ah yang wajib. Oleh sebab itu dalam fatwa Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bid'ah itu ada 5. Yang pertama wajib, bid'ah tapi wajib. Wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujub. Bid'ah yang bersentuhan dengan kaidah wajib. Wa adillatuhu, dan dalil-dalilnya minasyar'i, dari syariat, seperti kata duwinil Quran wa syara'i idza khifa 'alaiha minad-diya, seperti pencatatan Al-Quran dan syariat-syariat agama jika dikhawatirkan hilang. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar di atas saran Sayyidina Umar dan dikomando oleh sahabat-sahabat besar. Ini bid'ah yang termasuk bid'ah yang wajib. Dan dikatakan di sini, fa inna tabligh liman ba'dana minal qurun wajibun ijma'an. Menyampaikan Al-Quran untuk generasi-generasi berikutnya adalah merupakan kewajiban secara ijma'. Dan kalau Al-Quran tidak diabadikan, tidak dicatat dengan rapi, maka kita tidak bisa menyampaikan dengan gampang, dengan mudah kepada generasi sekarang. Quran sudah dikumpulkan menjadi satu, yang dulu tanpa harokat sudah ada harokatnya, masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran mahjura. Quran yang dibaca koran, yang ditonton TV, Qurannya tidak pernah dibaca, tidak pernah ditonton. Ini sudah dicatat, ini sudah diberi harokat. Padahal ciri daripada umat Nabi Muhammad dijelaskan, wa anajiluhum fi sudurihim. Ciri umat Nabi Muhammad, Al-Quran bukan hanya mereka mampu baca, tapi Al-Quran mereka hafal di hati-hati mereka. Itu ciri umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini, wa ihmalu dzalika haramun ijma'an. Mengabaikan pencatatan Al-Quran, mengabaikan pencetakan Al-Quran, itu adalah haram secara ijma'. Ini yang terjadi. Dan bid'ah itu yang pertama kali dilakukan adalah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berikutnya contoh yang lain, kalau semua bid'ah itu bukan jelek, karena ada yang mengatakan Umar itu keluar dari Islam, musyrik. Kenapa? Menambah talbiyah. Mengatakan Sayyidina Umar itu sesat karena menambah tarbiyah pada waktu haji dan labbaik Allahumma labbaik, itu ada tambahan dari Sayyidina Umar. Padahal Rasulullah mengatakan ikutilah sunnah mereka, dan Al-Quran mengatakan barang siapa yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah mempersiapkan surga untuk mereka yang mengikuti sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bid'ah yang kedua, pelaku bid'ah yang kedua adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kenapa dikatakan Sayyidina Ibn Khattab pelaku bid'ah yang kedua? Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab yang menentukan tahun baru Islam dan tanggal 1 dari tahun baru Islam. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kenapa Sayyidina Umar melakukan itu? Karena Sayyidina Umar tidak mau berpatokan dengan tanggal Masehi, tanggalannya orang kafir, orang Nasrani. Tidak mau Sayyidina Umar. Dan kenapa Sayyidina Umar melakukan itu juga? Karena banyak kejadian. Apa kejadian yang terjadi? Banyak surat menyurat yang terjadi pada masa Khalifah Umar itu tidak ketahuan. Kalau dikatakan bulan Sya'ban tahun berapa tidak tahu. Sehingga banyak surat-surat itu kececeran dan tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dijadikan pedoman atau dipraktikkan dalam kehidupan. Maka karena kebingungan seperti itu, daripada berpatokan kepada Masehi, tahun barunya Kristen, atau berpatokan dengan masa-masa jahiliyah, tahun peperangan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, atau perang Fil, atau pernah kejadian-kejadian perbaikan Ka'bah dan yang lainnya, itu kan membingungkan keberapa. Maka Sayyidina Umar memutuskan melakukan suatu bid'ah, yaitu menentukan bulan Islam diawali dengan bulan Muharram. Itu bid'ah dilakukan oleh Sayyidina Umar dan itu baik. Tidak semua bid'ah adalah sesat. Yang saya katakan tadi juga Sayyidina Umar menambahkan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal muluk la syarika lak. Ditambah oleh Sayyidina Umar labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik labbaika war raghaba ilaik wal amal. Begitu tambahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal dalam sejarah dibuktikan perkataan Sayyidina Umar, hampir 30 perkataan yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar, Al-Quran turun sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar dikatakan muwaffaq. Yang diantaranya ayatul hijab, pakai hijab, itu perkataan Sayyidina Umar. Lalu turun Al-Quran sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. Yang diantaranya Sayyidina Umar keberatan kalau Rasulullah menyolati orang munafik. Tapi pada waktu tidak ada larangan, Rasulullah melakukan tidak salah. Tapi Sayyidina Umar keberatan. Maka turunlah sesuai dengan keinginan Sayyidina Umar, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih. Tidak boleh menyolati orang kafir. Kalau tetangga kita kafir mati, walaupun dia baik dengan kita, tidak boleh kita menguburkan, ikut menguburkan. Tidak boleh kita datang ke rumahnya, di situ ada ritual. Kalau kita datang untuk mengucap bela sungkawa tidak ada masalah, tapi tatkala kita datang di situ ada ritual, ada kegiatan keagamaan, proses ibadah tentang kematian, kita tidak boleh di situ. Demikian juga pada saat penguburan, wala takum ala qabri, kata Allah. Itu juga sesuai yang diinginkan oleh Sayyidina Umar. Bukan Allah memperturi Sayyidina Umar atau Rasulullah itu di bawah Sayyidina Umar, tidak. Tapi itu kehebatan, diantaranya kehebatan Sayyidina Umar. Idarul haq ala lisani wa qalbi. Allah memutar, Allah menjadikan kebenaran selalu melalui banyak kebenaran melalui lidah Sayyidina Umar dan melalui hatinya. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kehebatan Sayyidina Umar, idza salaka Umar fajjan, dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu tidak berjalan dalam satu jalan lalu setan akan berpapasan dengan kamu di jalan tersebut, kecuali setan berpindah dari jalan tersebut. Ini pujian dari Rasulullah kepada Sayyidina Umar.
Bahkan Rasulullah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahbir rajulin ilaik. Ya Allah, muliakan Islam, jayakan Islam dengan salah satu dua Umar, Umar bin Abdul Syams dan Umar ibn Khattab, itu Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Dan Allah memilih siapa di antara keduanya yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar ibn Khattab. Begitu jaminan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak boleh kita mengatakan Sayyidina Umar musyrik kena menambah labbaik. Sayyidina Umar melakukan bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar, karena telah menentukan tanggal 1 dan bulan pertama dalam Muharram. Tidak, karena tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Pelaku bid'ah yang ketiga Khulafaur Rasyidin, itu Sayyidina Utsman ibn Affan. Yaitu pada saat berkembangnya manusia di masa Khalifah Sayyidina Utsman, begitu banyaknya manusia, maka banyak di antara mereka yang ketinggalan sholat. Maka Sayyidina Utsman melakukan bid'ah, yaitu melakukan adzan 2 kali. Dan Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, wajib kalian mengikuti sunnah mereka. Perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh mereka, termasuk 2 adzan dalam rangka untuk memudahkan umat Islam. Adzan pertama panggilan, adzan kedua untuk pelaksanaan sholat agar tidak ada yang terlambat. Begitupun juga masih banyak yang terlambat, bahkan tidak sholat. Ini bid'ah, pelaku bid'ah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan juga Sayyidina Utsman ibn Affan mengumpulkan Al-Quran, menyempurnakan Al-Quran sesuai dengan catatan-catatan yang sudah ada. Dan itu juga bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Yang keempat pelaku bid'ah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu memerangi buah orang yang menentang pemerintahan yang sah. Dan juga Sayyidina Ali melakukan bid'ah yang cukup luar biasa, yaitu pertama kali yang memerintahkan untuk mengarang nahwu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, dakhaltu ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib fawajadtu fi yadihi rug'ah. Aku masuk ke rumahnya Sayyidina Ali, bertamu kepada Sayyidina Ali, kepada guruku Sayyidina Ali. Aku dapati Sayyidina Ali memegang kertas. Faqultu ma hadhi ya amiral mu'minin, apa ini wahai amiral mu'minin? Sayyidina Ali menjawab, inni ta'ammaltu kalamal Arab fawajadtuhu qad fasad. Kena asimilasi, bercampurnya berbagai macam bangsa masuk ke Arab, dan orang Arab keluar dari Madinah dan Mekah bercampur dengan orang Ajam, maka bahasa Arab mereka sudah mulai rusak. Kalau bahasa Arab mereka rusak, maka memahami Al-Quran juga tidak bisa, mereka akan rusak pemahaman mereka tentang Al-Quran. Maka aku berkeinginan untuk memperbaiki bahasa tersebut dengan mengarang tata bahasa Arab yang dikenal dengan nahwu. Dan itu perkataan Sayyidina Ali kepada muridnya yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu, karanglah nahwu atas panduan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang diantaranya pernah terjadi pada saat itu, ada seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Dia mengatakan, ma ajmalus sama'u. Ajmal itu termasuk isim tafdil. Dia kata ma ajmalus sama'u, yang betul ma ajmalas sama'a, ai sayun ja'alas sama'a jamilan. Dia salah mengucapkan dalam bahasa Arab. Maka ini yang menjadi kekhawatiran Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali memerintahkan muridnya, memandu muridnya untuk mengarang nahwu, dan itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, al-istiwal bil umul arabiyah al-mutawaqqif 'alaiha fahmul kitab was sunnah kan nahwi was sarf wal ma'ani wal bayan, termasuk bid'ah fardu kifayah. Bid'ah fardu kifayah adalah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, yang dengan ilmu bahasa Arab itu terhenti pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, atau tergantung faham atau tidak fahamnya Al-Quran dan hadis
tergantung bahasa Arab, seperti lahu, sorof, ma'ani, bayan, luwa, badi, yang dikenal dengan ilmu sastra bahasa Arab. Sebagai contoh, kalau orang tidak paham bahasa Arab, dia akan salah paham, yaitu sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Karena tidak fahamnya bahasa Arab, maka banyak orang mengatakan Rasulullah itu urusan dunia tidak tahu. Dunia itu diserahkan kepada kita. Padahal kalau kita baca kitab hadis, mau Bukhari, mau Muslim, atau yang ringkasan tajrid, ataupun yang diringkas lagi seperti Bulughul Maram, di situ Rasulullah SAW menyampaikan tata kehidupan, masalah yang bertalian dengan Allah, bertalian dengan masyarakat, sampai masalah kematian disebutkan, sampai masalah adab dan akhlak disampaikan oleh Nabi Rasulullah dengan rapi. Bahkan yang terjadi pada waktu Rasulullah pindah ke Madinah, pada waktu membuka pasar itu yang mengatur tata kelola pasar itu bagaimana, Rasulullah SAW. Lalu bagaimana tentang orang yang keminimannya memahami nahu, memahami bahasa Arab, memahami sastra bahasa Arab, sehingga mereka salah paham tentang menafsirkan antum a'lamu bi umuri dunyakum dengan bahasa yang kurang ajar. Buktinya bahwa Rasulullah tidak bisa bikin rujak, katanya. Rasulullah tidak bisa membetulkan mobil, itu namanya kekurang ajaran. Padahal Rasulullah bisa segalanya. Bagaimana tentang hadis itu? Hadis itu terjadi di kota Madinah, dijelaskan panjang lebar oleh ilmu hadis Al-Imam Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar bahwasanya kejadian itu di Madinah. Di kitabnya beliau sampaikan kejadian itu di Madinah. Pada saat di Madinah, Rasulullah selalu melihat sahabat di musim kurma. Pada saat kurma itu berbunga, maka sahabat naik ke kurma yang satu dan yang lain dijodohkan. Rasulullah melihat sahabat ini kasihan, maka kata Rasulullah, tidak usah dikawinkan wahai sahabat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak dikawinkan tidak berbuah. Sampai dua tiga kali sahabat ini ngotot, jangan dikawinkan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau tidak dikawinkan tidak berbuah. Maka Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu, terserah kamu sudah. Bukan Rasulullah tidak tahu, Rasulullah itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ada di desa. Rasulullah hidup di Madinah puluhan tahun, tahu kalau kurma itu wajib dijodohkan, dikawinkan. Tapi Rasulullah pada waktu itu karena kasih sayangnya kepada umatnya, ingin memohon kepada Allah, tanpa dijodohkan kurma pun akan berbuah. Namun sahabat menolak. Dan itu benar terjadi, banyak kejadian. Seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW minta makanan karena punya anak, dia janda, anaknya banyak, kehabisan makanan. Dikasih sebuah kantong yang isinya gandum sama Rasul, makanan. Kata Rasulullah, bu, kalau mau masak ambil dari sini. Subhanallah, ibu ini masak. Tiap hari masak ambil dari situ, udah habis-habisin. Padahal kantongannya kecil, bukan besar. Namanya manusia seperti kita, pengen tahu apa seberapa sih isinya. Dihitung sama si ibu ini. Setelah ditakar sesuai dengan jumlah takarannya habis. Lalu Rasulullah datang kepada Rasulullah lagi. Maka apa jawab Rasulullah? Wahai ibu, andai kata kamu tidak takar dan kamu tidak fudul, tidak ingin tahu seperti itu, sampai yaumul qiyamah isi kantong itu tidak akan habis. Ini mukjizat Rasulullah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, bukan Rasulullah tidak tahu kalau kurma dijodohkan, tapi karena kasih sayangnya Rasulullah, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena sangat sayangnya, dan apapun yang menjadi masalah bagi kita adalah penderitaan bagi Nabi, maka Nabi ingin menghilangkan penderitaan itu, tapi sahabat tidak mau. Contoh yang lain, pada saat Rasulullah diundang oleh salah seorang sahabat, hanya nyembelih satu kambing kecil lagi. Kata Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, istriku ingin menjamu anda ya Rasulullah. Oh iya, kata Rasulullah. Padahal waktu itu sahabat banyak, ratusan atau ribuan mungkin. Diajak semuanya Rasulullah. Sang istri marah kepada suami, ini yang kau ajak kita mengundang Rasulullah, kenapa sahabat ya Rasulullah semuanya ada?
Kata Rasulullah, sampaikan kepada istrimu, jangan masak makanan itu, gandum itu jangan diudek, ya, jadi adonan itu jangan dianu dulu. Demikian juga masakan sebelum aku datang. Rasulullah yang mengadu. Apa gerangan yang terjadi? Rasulullah membagi makanan yang hanya untuk Rasulullah, cukup untuk semua sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan Rasulullah minta kakinya kambing 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang menjamu Rasulullah, yang punya kambing ngomong, ya Rasulullah, kambingnya 1 ya Rasulullah. Kalau sudah minta 4 berarti kelimanya tidak ada. Apa jawab Nabi? Kalau kamu tidak menjawab seperti itu, aku minta kepada kamu jumlah kaki kambing berapapun yang aku minta, pasti akan ada. Ini jadi yang perlu kita pahami, betapa pentingnya kita memahami tidak semua bid'ah itu adalah sesat, tapi ada bid'ah itu yang fardhu ain, yang kedua ada bid'ah yang fardhu kifayah seperti ilmu bahasa Arab, ya, dan termasuk ilmu nahwu, yang ilmu alat istilahnya, ilmu yang bertalian dengan ilmu tentang pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk diantaranya membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif, karena sahih itu yang hanya bisa digunakan untuk hukum dan juga akidah, adapun yang dhaif hanya untuk fadhailul a'mal. Hadis maudhu itu bukan hadis tapi dikatakan hadis, itu perlu juga diketahui, karena orang yang menyampaikan hadis bukan hadis. Rasulullah mengancam dengan sabdanya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, bukan hadis dikatakan hadis, maka dia berarti mencalonkan diri sebagai penduduk tetap di neraka jahanam. Perlu kita memahami hadis-hadis tersebut, dan perlu kita, insyaallah kita lebih lanjut akan kita bahas bid'ah, macam-macam bid'ah yang wajib ini dan fardhu kifayah dan fardhu ain, dan juga bid'ah-bid'ah yang lainnya dalam kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini menambah wawasan kita cara berpikir, tidak gampang menyalahkan dan menyesatkan orang lain, sehingga kita sesama orang yang beriman, sesama umat baginda Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad dengan cara menghormati orang-orang yang beriman, tidak mengkafirkan orang-orang yang beriman, dan tidak alergi dengan adanya perbedaan-perbedaan, sehingga dengan demikian kita tetap diwafatkan dalam keadaan beriman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani.